warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkifli Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi basis data. Tanpa cekak waktu, mari kita langsung saja mulai. Yang pertama mengenai DDL atau Data Definition Language. Sedikit tentang DDL. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah create, alter, dan drop. Untuk memulainya, mari kita coba membuat database terlebih dahulu dengan cara create database, lalu masukkan nama database-nya, kita contohkan academy. Diakhiri dengan titik koma untuk bisa menjalankan aplikasi di command prompt ini. Setelah berhasil membuat database academy, kita coba menggunakan database tersebut dengan menggunakan use. Masukkan nama database yang kita buat academy. Ini dengan titik koma. Bisa kita lihat di sini setelah menggunakan database academic. Setelah itu kita akan mencoba melihat database apa saja yang telah dibuat pada command prompt ini dengan cara melihat show databases. Kita dapat melihat beberapa database yang telah dibuat pada command prompt kali ini. Salah satunya terdapat database academic. Selanjutnya kita akan mencoba tentang cara bagaimana menghapus database menggunakan perintah drop database. Kita akan coba menghapus salah satu database yang ada di atas menggunakan drop database. Kita coba hapus yang database new. Setelah dilakukan penghapusan database, kita kembali coba lihat database new yang tadinya ada pada kolom di atas telah dihapus, kini sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan mencoba membuat tabel pada database academic ini. Kita akan mencoba membuat tabel mahasiswa dengan perintah sebagai berikut: create tabel mahasiswa, kurung buka, lalu tekan enter untuk memasukkan apa saja file dan tipe data yang akan dimasukkan dalam tabel tersebut. Yang pertama npm menggunakan tipe data char dengan salah 9 karakter, maksimal karakter, dan dengan makna atau tidak boleh kosong, lalu enter kembali, masukkan nama dengan tipe data char atau variasi karakter dengan batasan 20. Selanjutnya alamat dengan data sama pasca.
mahasiswa. Setelah itu mari kita lihat apakah tabel tersebut sudah dapat pada database akademik. Pada database akademik sudah terdapat tabel mahasiswa, namun kita masih belum memasukkan nilai inputnya. Nanti kita bisa coba masukkannya pada modul ketiga. Selanjutnya kita akan melakukan deskripsi tabel mahasiswa dengan perintah describe mahasiswa. Tabel sudah terdapat pada database akademik, namun kita belum memasukkan inputannya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus tabel dengan perintah drop table. Masukkan nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kita bisa lihat query oke. Jadi tabel yang kita buat tadi telah dihapus. Kita lihat tidak atau tidak terdapat tabel. Jadi tabel yang telah kita buat tadi itu sudah kita hapus. Jadi kita buat tabel itu kembali agar nanti pada modul ketiga kita dapat masukkan inputannya. Agar mempersingkat pembuatannya, kita gunakan panah atas ke tabel mahasiswa dan masukkan semua yang tadi dibuat pada tabel. Tabel kembali sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambah kolom atau file baru pada tabel dengan menggunakan alter tabel. Alter tabel mahasiswa kembali tabel tersebut. Maaf terjadi error, salah ternyata pada dash mahasiswa. Dapat lihat tanggal lahir pilih masuk dalam file dari tabel mahasiswa dengan tipe dataset. Ya, untuk modul pertama mungkin cukup sekian. Modul pertama kita cukupkan sekian. Selanjutnya kita ke modul kedua, yaitu Data Manipulation Language atau DML. Perintah DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang termasuk dalam kategori DML adalah insert, delete, update, dan select. Sekarang kita coba perintah insert, yaitu digunakan untuk menambahkan baris baru pada suatu tabel.
terdapat dua cara untuk melakukan baris, yaitu cara satu, menambah baris dengan mengisi data pada setiap kolom, insert nama tabel values dengan nilai 1, nilai 2, nilai ke n. Dan cara kedua yaitu menambahkan baris dengan hanya mengisi data pada kolom tertentu dengan perintah insert nama tabel kolom 1, kolom 2, dan kolom ke n, lalu values nilai 1, nilai 2, nilai ke n. Sekarang mari kita coba menggunakan cara pertama, yaitu insert into mahasiswa values. Dalam tabel terdapat NPM, nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, dan tanggal lahir. Kita masukkannya secara berurutan seperti pada file di atas. Yang pertama, NPM 087 106 111, lalu masukkan nama Wawan Setiawan. Kemudian masukkan alamat Manunjaya. Kemudian jenis kelamin itu laki-laki, golongan darah O, dan tanggal lahir dimulai dengan tahun, bulan, dan tanggal lahirnya. Tahun 1996, bulan 2, tanggal 10. Apabila akan memasukkan dua insert sekaligus, maka di sini kita pakai koma, lalu buka kurung lagi, masukkan lagi NPM 0807 006 2. Apabila kita hanya ingin memasukkan satu insert, kita di sini tidak usah menggunakan koma lalu menggunakan titik koma, hanya menggunakan titik koma. NPM nama Heri Setiawan, alamat di sini nomor 20, jenis kelamin laki-laki, golongan darah A, dan tanggal lahir 1996 05. Memasukkan dua insert saja, kemudian enter. Query OK, you are effective, you are on. Kita telah memasukkan dua insert pada tabel mahasiswa. Untuk melihat apakah sudah masuk ke dalam tabel, kita dapat menggunakan select, yaitu select bintang from nama tabel mahasiswa. Kita dapat melihat di sini, karena ini mungkin terlalu panjang dengan ditambahnya tanggal lahir sehingga tidak mencukupi pada bagian command prompt-nya. Kita dapat lihat sini NPM Wawan Setiawan, alamat Manunjaya, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, dan tanggal lahir 10 Februari 1996. Dan di bawah ada Heri Setiawan, alamat Cienteng, laki-laki, golongan darah A, dan lahir 1996, tanggal 1 bulan 5. Selanjutnya kita akan mencoba
perintah delete yang digunakan untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Contoh 1, jika ingin menghapus seluruh baris data pada tabel mahasiswa, yaitu menggunakan cara delete from mahasiswa. Dan cara 2, jika ingin menghapus baris yang memiliki nilai NPM 08.006222 pada kolom NPM pada tabel mahasiswa, maka caranya sebagai berikut. Apabila kita akan mencoba menghapus salah satu baris pada tabel mahasiswa yang memiliki NPM 08.7.06222, kita coba yang satu mengenai kolom mahasiswa, supaya di mana NPM sama dengan 087.009 berhasil. Kita kembali lihat secara mahasiswa. Ya, jadi error tadi karena NPM-nya kurang. Sekarang dapat kita lihat Wawan Setiawan sudah tidak ada dari tabel mahasiswa karena tadi telah dihapus delete from mahasiswa, di mana NPM 08.7.061 yaitu milik Wawan Setiawan telah dihapus. Selanjutnya kita akan mencoba perintah update yang digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom pada satu tabel. Contoh 1, mengubah semua nilai pada kolom alamat menjadi Manonjaya dengan menggunakan perintah update mahasiswa alamat Manonjaya. Maaf kurang petiknya. Coba lihat kembali. Sekarang dapat kita lihat tadi Ferry Setiawan memiliki alamat di Cienteng nomor 20, namun setelah dilakukan update mahasiswa setting alamat menjadi Manonjaya, sekarang alamat Ferry Setiawan berada di Manonjaya. Selanjutnya kita mencoba untuk mencoba memberikan perintah select nama kolom lama plus nama kolom baru from nama tabel. Berikut ini perintah untuk memberikan nama lain pada kolom jenis kelamin menjadi jenis kelamin, JNS kelamin menjadi jenis kelamin yang tidak disingkat pada tabel mahasiswa dengan menggunakan perintah select from JNS kelamin jadi error karena
saja. Oke, sekarang kita ke modul selanjutnya. Sebelumnya saya telah membuat database baru dengan nama data underscore pegawai, lalu telah membuat tabel pegawai dengan file bisnis, nama, umur, tinggi, berat, dan masukkan inputnya seperti berikut. Selanjutnya pada modul kali ini yaitu seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Pertama-tama kita akan mencoba menghitung jumlah record dengan count. Record digunakan untuk mendapatkan jumlah record atau baris data di dalam suatu tabel. Dengan fungsi ini, berapapun data dalam tabel akan direlasikan itu dengan cepat. Perintah yaitu select count dalam kurung bintang SOS, select count nama underscore kolom SOS. Dari bentuknya dari atas, sekarang kita akan mencoba menghitung jumlah record yang ada pada tabel pegawai. Untuk hasil tanpa alias, select dengan perintah select count di dalam pegawai terdapat hitungan 6. Selanjutnya kita akan mencoba hasil menggunakan alias select count dan menambahkan arus rekaman form pegawai, maka hasilnya rekamannya itu ada 6. Selanjutnya dengan menyebutkan kolomnya, itu select count, coba kolomnya arus rekaman masih sama seperti sebelumnya, yaitu rekaman dengan angka 6. Selanjutnya kita akan coba menyebut suatu bilangan dengan sum. Fungsi sum digunakan untuk menjelaskan nilai pada kolom yang berbentuk angka atau dalam data numerik. Dengan fungsi ini berapapun nilai data pada setiap record dapat dijumlahkan secara cepat dan tepat. Perintahnya itu select sum dengan nama kolom as alias. Dari bentuk perintah di atas, sekarang kita akan mencoba menghitung jumlah nilai data pada salah satu kolom di satu pegawai. Kita akan coba menghitung data umur secara manual. Maka perintah select sum karena misalnya ada 6 as jadi rata-rata dari ke-6 orang itu adalah 33,667 tahun. Selanjutnya kita mencoba menghitung rata umur tanpa mengetahui jumlah rekod. Menggunakan perintah select sum perintah ini akan menghitung seluruh berapa orang yang ada pada tabel tersebut. Maka hasilnya masih tetap sama, yaitu 73,667 tahun rata-rata dari ke-6 orang yang ada pada tabel tersebut. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dengan average atau APG. Fungsi APG digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari semua nilai yang ada pada kolom kedua atau dari hasil seleksi berikut. Perintahnya itu select average nama kolom as alias. Kita akan mencoba menghitung umur rata dari ke-6
orang yang ada pada tanggal tingkat select digit umur next ini masih sama. Ini kita akan coba menghitung berat rata-rata. Tingkat select APG berat rata-rata yang ada pada tabel tersebut adalah 64,5 kilogram. Ini bisa kita akan mencari nilai minimal dan maksimal. Kita akan mencoba menghitung umur pegawai paling muda dengan tingkat select minimal umur dan termuda. Umur termuda pegawai itu 25 tahun. Sekarang kita akan coba menghitung berat pegawai paling kecil. Masih sama dimensi, namun kita masukkan dengan berat as terkecil. Berat badan terkecil yang berada pada keenam orang tersebut adalah 60 kg. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung sudut pegawai paling pendek. Masih sama, perintahnya hanya mengganti pendek. Dan tinggi pendek yang ada pada keenam orang tersebut adalah 165. Untuk nilai maksimal masih sama seperti di atas, hanya kita mengganti saja min dengan max. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimal dan maksimal dengan menggunakan equation min dan max. Menghitung berat minimal dan maksimal sekaligus. Menggunakan select minimal berat as minimal max berat as maksimal. Dengan cara ini kita akan lebih digunakan mencari data sekaligus, yaitu minimal dan maksimal, sehingga tidak perlu untuk mencarinya satu persatu. Ini sekarang untuk selanjutnya kita akan mencoba menseleksi data dengan gaya nilai menggunakan equation pembanding. Menggunakan perintah select pegawai dimana select umur paling besar 930 dan
tahun, yaitu umur yang berada di antara umur lebih besar daripada 30 dan kurang dari 35. Seperti itu, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan parameter between dengan perintah select sama dimana select umur between di antara 30 dan 35, masih sama seperti sebelumnya, yaitu susah bagian yang umurnya berada di antara 30 dan 35. Kali ini menggunakan parameter between, masih sama seperti menggunakan operator pembanding. Seperti itu. Kemudian kali ini ditentukan semua. Oke, selanjutnya kita akan ke modul berikutnya, yaitu operator dan fungsi. Di sini kita akan menggunakan operator aritmatika seperti perkalian, pembagian, sisa bagi, penambahan dan pengurangan. Seperti perkalian dengan menggunakan bilangan. Operator yang digunakan untuk fungsi perkalian adalah standar asterik. Bintang dengan menggunakan operator yang tidak dapat mengalihkan dua nilai atau lebih yang berbeda. Contoh select 10 lalu 5. Ini kalian dengan dapat hasil 50. Itu. Selanjutnya kita pada operator pembagian masih sama, hanya si operatornya saja yang beda. Select 100. Pada pembagian menggunakan rotasi garis miring 20, hasilnya adalah 5. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba penjumlahan. Hampir semuanya sama, hanya si operatornya saja yang digunakan. Lalu kita akan mencoba saja sebagai contoh 5 tambah 2 dapatkan hasil 7. Lalu masih sama, hanya memakai select 10 ini 1 ini 9. Seperti itu. Selanjutnya seperti sisa pembagian dengan persen. Operator yang digunakan untuk sisa pembagian adalah persen. Dengan menggunakan operator ini Anda dapat mengetahui berapa sisa pembagian dari suatu operasi pembagian. Contoh select 5 ini adalah 1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi trigonometri menghitung nilai radian. Berikut contohnya, yaitu menggunakan select radian 30. Hasilnya radian 30 dan 0,52 35 sampai sekian. Selanjutnya mendapatkan derajat sudut. Fungsi ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan nilai radian dalam bentuk sudut. Contohnya menggunakan perintah select radian 30 degree 0,523. Lima 98 77 5 98 2 19 mungkin ada kesalahan pada pengetikan. Seharusnya itu didapatkan hasilnya adalah
30. Mungkin ada salah satu angka yang kurang, tapi nanti kita akan menghitung nilai cosinus menggunakan perintah cos radian 30 cos radian 90. Saya maaf S nya ini pertanyaan seperti berikut. Cos 0,86 cos 0,14 0,123. Selanjutnya kita akan mencoba nilai sinus. Masih sama seperti sebelumnya, hanya kita ganti cos menjadi sin yaitu sinus. Seperti itu. Dan mendapatkan hasil sin radian 30 adalah 0,49 dan sin radian 90 adalah 1. Untuk nilai tangan masih sama, hanya mengganti sin dengan tan. Seperti itu. Sekarang kita akan mencoba menggunakan fungsi matematika. Yang pertama adalah menggunakan suatu bilangan pecahan dengan round. Fungsi menentukan perkembangan bilangan desimal menjadi satu nilai di atasnya ataupun nilai di bawahnya dengan menggunakan perintah contoh air round 2,5 round 2,55. Yang pertama round 0,45 dibulatkan ke bawah menjadi 2, yang kedua round 0,5 dibulatkan ke atas menjadi 3. Selanjutnya kita akan membuat contoh pembulatan pecahan ke atas dengan seiring menggunakan perintah seiring 3 dan negatif 2. Selanjutnya pembulatan ke bawah itu masih sama, hanya mengganti sini dengan besar. Fungsi untuk menguasai satu bilangan desimal menjadi satu bilangan di bawahnya, yang asalnya 2,26 menjadi 2 dan negatif 2,2 menjadi 3. Selanjutnya mencari nilai pembagian dengan if. Fungsi digunakan untuk mendapatkan nilai hasil pembagian dari dua buah bilangan. Nilai yang dihasilkan dari fungsi ini berbentuk bilangan hasilkan pecahan. Contohnya sebagai berikut. Itu adalah hasil dari pembagian, sedangkan 5 bagi 2 adalah 2,5 adalah hasil dari 5 dibagi 2. Selanjutnya kita akan mendapatkan sisa pembagian dengan mod. Fungsi merumuskan untuk mendapatkan modulus atau sisa pembagian dari ekspresi pembagian. Jika pada fungsi hasil dari sisa pembagian diabaikan, maka pada fungsi dimana yang menjadi hasilnya. Contohnya sebagai berikut. Kita naik 9 mod 2
Silakan mendapatkan yang lebih kecil dari sederetan bilangan atau data yang ada pada sebelumnya. Dari ke 9 data yang ada di atas dengan kekecilan yaitu 1. Kalau mendapatkan yang terbesar kita hanya mengganti kata list dengan greatest. Dari ke 9 lain tersebut nilai yang paling besar adalah 9. Selanjutnya kita akan melakukan operasi perpangkatan dengan pow. Pada selanjutnya pulang positif dapat digantikan dengan power. Kedua fungsi ini menghasilkan nilai sama. Kita akan select pow 2,2 power. Kita gabungkan power dan pow. Power salah. Power 2,3 resolusi menggunakan koma. Seperti berikut hasil yang didapatkan. 2 pangkat 3 dan menghasilkan angka 8, 2 pangkat 4 menghasilkan 16, dan 4 pangkat menghasilkan 16. Selanjutnya kita akan menghasilkan susunan angka dengan run. Fungsi run digunakan untuk menghasilkan susunan angka yang bersifat acak. Perintahnya sebagai berikut. Dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya kita akan coba mendapatkan nilai PI seperti dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan nilai PI 3,4. Oke. Select I 3,14. Selanjutnya mengambil panjangan desimal dan dibilangkan dengan sunset. Menggunakan perintah select run set koma sunset 5,3. Dapatkan transfer function mengambil jumlah digit bilangan desimal sebanyak yang kita mau dan sudah mengubah nilai dari bilangan primernya. Tidak primanya. Di sini kita hanya mengambil jumlah digit bilangan desimalnya saja. Selanjutnya menggunakan fungsi logaritma. Kita akan mencoba logaritma basis 2 dengan 0. Gunakan select power
drop pangkat 4 dan 16 dan drop 2 dari 16 ke 4. Selanjutnya maka dan nilai berikan 10 dengan nilai 10 masih sama, select over bagian 10 koma 4 dan low 10 mendapatkan power seperti 10,4 dan berikut dan 10 dari 10 juga 4. Untuk modul ini cukupkan sekian. Terima kasih. Oke, modul selanjutnya itu tentang fungsi string. Pertama konsepsi string menjadi huruf kecil. Apapun bentuk huruf dari karakter yang Anda dapatkan versi ke dalam format huruf kecil, menggunakan fungsi else perintah begini berikut. Else string. Dan else manusia juga terdapat perintah lawat berikut contoh penggunaannya. Karena mengubah huruf KPK menjadi huruf kecil. Selain itu ada fungsi lawat yang kita menggunakan itu hampir sama mengubah huruf KPK menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita contoh posisi menjadi huruf besar menggunakan UCase. Ketika tadi aku mengubah huruf kecil huruf besar menjadi kecil, kita akan coba UCase. Sorry, berubah ke kecil. Dapat kita lihat hasilnya dan pada awalnya saya pilih produk huruf kecil menggunakan select UCase menjadi kecil ke dalam huruf yang besar. Selanjutnya mengambil bagian string terkait dengan substring. Keterangan string atau karakter tujuan yang akan diambil sebagai digit karakternya dimulai nomor urut dari karakter tulisan tersebut dan jumlah jenis saja yang akan diambil dari suatu string. Nanti kita akan coba contoh string. Substring kita menghilangkan 6 angka awal, kemudian memasukkan inputan selanjutnya seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil string bagian kiri dengan left menggunakan perintah apabila tadi seleksi itu menghilangkan 6 angka awal, pada select left saya itu mengambil 6 angka awalnya seperti itu. Bila kita
kembaliannya, maka klik kanan kita ganti perintah yang makan cewek like Mapika, jadi 6 huruf terakhir yang diambil adalah Mapika. Selanjutnya kita akan mencoba konversi bilang ganda SCH atau SC, maaf bukan SCH atau SC, menggunakan perintah select SC. Hasil 53 dan konversi sebentuk dari silang menggunakan select jadi dua-dua ini dalam bentuk vektor desimal adalah S1. Selanjutnya dalam bentuk desimal berbentuk karakter untuk perintahnya adalah selanjutnya mendapatkan bilangan biner selesai. Mendapatkan nilai biner dari 8 adalah 1,0,0. Kemudian kita terus menyelesaikan konversi pada menggunakan template. Lalu select ini hasilnya adalah seperti berikut. Teknik informatika ini akan masuk ke tengah-tengah dari atau ke balik ke posisi ketiga konversi. Dan kita menemukan posisi suatu pada string menggunakan vektor format pada teknik informatika terdapat pada posisi ke-11. Selanjutnya menjelaskan seperti sesuai pada terminal menggunakan prim, r' dan l'. Contoh select coba multiplikasi yang panjang
fungsinya dos titik namanya dos 22 kahiji. Langsung mengulangi suatu fungsi sebagai sebuah sesuatu. Bukan itu contoh select titik kata MySQL sebanyak 5 kali. Lalu bisa memeriksakan harkat pada sesuatu yang akan request. Request berfungsi untuk mengembalikan posisi atau memberikan ejaan satu bentuk tanpa memberikan tanda backslash pada tanda petik satu. Gunakan select maaf sekarang resume di situ tindakan saya dapat tambahan sekarang menemukan beberapa karakter pada string gunakan select add ya di sini berfungsi menggunakan satu kata ke dalam string yang maksimal simbol yang disebutkan. Nanti akan mencoba mencari posisi yang pada sebagai function waktu itu function perintah select Oke, sekarang kita ke modul selanjutnya, yaitu tentang fungsi tanggal dan waktu. Yang pertama, untuk mendapatkan tanggal dan waktu sekarang, kita dapat menggunakan perintah select now. Dapatkan hasil bahwa sekarang adalah tanggal 16 bulan 6 tahun 2017 pada jam 13:45
lewat 27 detik. Selanjutnya untuk mendapatkan tanggal sekarang, hanya tanggal saja tanpa waktu, yaitu menggunakan perintah select date. Dapatkan hasil tanggal pada saat ini, yaitu 16 Juni 2017. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan data tanggal dari ekspresi, yaitu menggunakan select date, masukkan contoh 2006 11 12, maka akan muncul sama seperti yang dimasukkan pada perintah. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai bulan, menggunakan select month, masukkan kembali. Kita biar lebih cepat kita ubah saja ini. Pada tanggal 12 bulan 11 2006, yaitu bulannya terdapat pada bulan November atau bulan ke-11. Selanjutnya untuk tahun, masih sama, kita hanya perlu mengganti perintahnya dengan year. Hasilnya ketahui bahwa itu adalah tahun 2006. Selanjutnya untuk mendapatkan nama hari, kita dapat melakukan perintah select day name, masukkan tahun 2006 bulan 11 tanggal 12. Pada tanggal 12 bulan November tahun 2006 merupakan hari Minggu atau Sunday. Selanjutnya untuk mendapatkan nama bulan, kita hanya mengubah day name menjadi month name, bulan 11 itu bulan November. Selanjutnya untuk mendapatkan urutan hari dalam seminggu, dari data tanggal lengkap, jika kita ingin mendapatkan informasi urutan hari yang dihitung dalam seminggu, perintahnya adalah day of week. Kita dapat mengganti ini menjadi perintah day of week. Pada tanggal 12 merupakan hari Sunday atau hari Minggu, jadi dihitungnya pada urutan pertama. Selanjutnya untuk mendapatkan hari dalam bentuk angka, kita bisa menggantinya menjadi week day. 6 berada pada posisi ke-6. Selanjutnya untuk mendapatkan urutan hari dalam setahun, kita hanya menggantinya menjadi day of year, hari dalam setahun 316 hari. Berarti posisi pada tanggal 12 November 2006 dalam setahun itu berada pada posisi 316. Selanjutnya untuk mendapatkan urutan minggu dalam setahun, kita dapat menggantinya menjadi week of year. Jadi minggu pada bulan November itu dalam setahun adalah minggu pada tanggal 12 pada bulan November tahun 2006 merupakan minggu ke-45. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi tanggal terakhir, kita dapat menggunakan perintah select last day, masukkan contoh 2006
pada bulan November itu adalah, atau tanggal terakhirnya adalah tanggal 30. Selanjutnya kita mengetahui atau membuat tanggal dari urutan hari, kita dapat melihat perintah select next date, kita membuat tanggal tahun 2008 dengan contoh 1 next date 832. Dapatkan hasil sebagai berikut. Tanggal 31 bulan 1 2008 dan selanjutnya tanggal 1 bulan Februari 2008. Selanjutnya untuk informasi tanggal beberapa hari kemudian bisa menggunakan select add date, memasukkan salah select add date, didapatkan hasil bahwa menambahkan 1 hari setelah tanggal 12 November yaitu tanggal 13 November. Selanjutnya untuk mendapatkan waktu sekarang kita dapat melakukan untuk mendapatkan nilai detik select second, masukkan jam 20 29 11. Pada jam 20 lebih 9 menit lewat 11 detik diketahui bahwa detik terdapat pada detik ke-11. Untuk menit kita hanya mengganti perintah second menjadi menit ke-9, dan untuk jam kita ganti menit menjadi hour. Itu untuk mode data tanggal dan waktu cukupkan sekian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model terakhir, yaitu relasi antar tabel. Sebelumnya saya telah membuat database terlebih dahulu serta beberapa tabel. Saya telah membuat database NPM jual beli dan beberapa tabel, yaitu tabel barang jenis, tabel pelanggan, tabel penjualan, dan penjualan detail. Pada relasi antara tabel kita akan mencoba untuk mengoperasikan relasi pada 2 tabel dengan contoh. Untuk mempermudah pemahaman, pada bagian ini terlebih dahulu akan dijelaskan teknik dasar membuat query dari 2 tabel yang berhubungan, misalnya data pada tabel barang dan barang jenis. Dapat lihat di sini barang jenis beserta barang. Gambar ini merupakan salah satu contoh relasi one to many, yaitu hubungan data dari satu ke banyak. Artinya satu jenis barang terdiri dari lebih satu barang banyak barang. Misalnya jenis barang hard disk terdiri dari Seagate 40 GB, Seagate 60 GB, WDC 40 GB, dan lain sebagainya. Jadi satu jenis barang bisa dimiliki anggota banyak barang. Yang kedua ada teori pengambilan kolom tabel relasi, yaitu teknik yang paling mudah dengan menghubungkan antara nama tabel dan kolom dengan tanda titik atau bintang.
Cara penulisan query untuk tabel barang jenis, lihat gambar di bawah ini. Itu merupakan primary key pada suatu tabel. Selanjutnya ada teknik dasar relasi dua tabel. Sebagai dasar kita akan menggunakan tabel barang dan barang jenis untuk mendapatkan data barang dengan informasi lengkap termasuk jenisnya dengan query. Maka kita harus mengambil informasi data dari tabel yang terkait. Perintahnya yaitu select tabel A dot kolom 1, tabel B dot kolom 1, tabel A dot kolom 2, tabel A, tabel B, where tabel A dot kunci A sama dengan tabel B dot kunci B. Keterangan tabel A dot kolom 1 adalah perintah untuk mengambil data di kolom 1 pada tabel A. Tabel A dot kolom 2 perintah untuk mengambil data di kolom 2 pada tabel A, dan tabel B dot kolom 1 merupakan perintah untuk mengambil data di kolom 1 pada tabel B. Tabel A dot kunci A merupakan nama kolom yang menjadi kunci utama atau primer pada tabel A. Tabel B dot kunci A nama kolom tamu yang berasal dari tabel A. Kolom ini menjadi tamu pada tabel B karena adanya relasi. Dari penjelasan di atas, karena adanya relasi dari kedua tabel, maka dalam parameter where kita gunakan tanda sama dengan. Jadi tabel A kunci A sama dengan tabel B kunci A. Kembali ke objek relasi yang kita buat, kita memiliki dua tabel yang berelasi, yaitu tabel barang dan barang jenis. Dari tabel tersebut, garis penunjuk relasi mengarah pada kolom kode jenis yang dimiliki dan kode jenis yang dimiliki oleh tabel barang jenis pada tabel barang jenis. Jadi untuk membuat perintah SQL dengan gambar relasi data sebagai berikut. Perintahnya yaitu select barang kode barang kalau didapatkan hasil empty set mungkin karena belum memasukkan insertnya ke dalam tabel tersebut. Mungkin untuk modul relasi antar tabel dicukupkan sekian, dan untuk tutorial atau penjelasan materi basis data untuk kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.